Allah itu kalau bikin masalah itu sudah menyiapkan obatnya itu pasti. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turos pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita ya. Wah, yang bosan itu tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Ya. Jadi nggak usah dijaga, turos itu biasa saja. Jadi jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya. Itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin. Itu sudah nasihat Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis, tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir, atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar, misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu vokal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok, ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in. Kebetulan tahunya itu lewat grup. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad itu nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan kok. Terus dicetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya. Jadi kita harus ngadepi satu hukum, hukumnya Allah. Sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayat itu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Tapi yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu Sulami itu ikut marga Robiah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh. Setelah Zirin bin Hubesh, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab. Sama Zaid bin Sabit. Hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor.
Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat nopo Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak. Karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min afadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu. Dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik. Tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alam. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir. Viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dur, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dur, Gus daftar wali. Angel juga sekarang yang peminatnya ada banyak. Nah zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dur. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu. Gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Terus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dur memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawwir ini yang mau dimaui apa lanyah Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakuh. Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis disertasi dokter enak, harusnya gini. Zaman orang nulis sebut tulis, agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pintar karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan sama panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sebut. Cuma sial saya yang pernah sebut ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya, kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan, itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam, bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Qabil atau lewat Habil, nanti cocokkan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Qabil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira delok potongannya, kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat, nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Coba kalau kamu jadi saya, posingnya bukan main. Untuk daftar wali itu posingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu mah agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga, fakir itu kan ya berat.
bojo ngamuk, tangga ora percaya. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang tangga ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali. Bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ubud dulu Jen. Ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang. Mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, memang nggak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Terus keramat. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang. Di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan. Doain selamat, kasihan. Mulai dulu pulang dipikul. Terus ditanya, lo kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah saya ada wali. Itu juga pilihan ya. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir istri